Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami kelompok 1 akan meneliti sebuah globalisasi yaitu IPTEK. Jadi di sini saya dan yang lain-lain ada di kawasan Perpustakaan Nasional. Saya Anita Dumaya sebagai ketua kelompok. Saya Karina Madani. Saya Venita Putri. Saya Davina Putriyani. Saya Muhammad Firawan. Saya Zafran Zaki Zaidan. Di sini kami akan menjelaskan sedikit informasi tentang globalisasi IPTEK yang ada di sekitar sini. Nah, jadi yang kita dapat di sini seputar globalisasi yaitu adanya buku, yang kedua itu ada lift, yang ketiga itu ada elevator atau tangga jalan, dan yang keempat itu adanya benda-benda bersejarah yang turun-temurun lalu dijadikan pajangan sebagai bahan pengingat. Dengan ini kita dapat informasi yang lebih banyak di sini. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang poin-poin yang tadi saya sebutkan, diantaranya itu buku-buku, elevator, lift, serta benda-benda yang dijadikan pajangan. Yang pertama itu adalah buku. Dampak dari buku di sini, dampak positifnya adalah kita jadi banyak mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui sebelumnya. Seperti contohnya sejarah yang selalu harus kita lestarikan dan kita kenang, karena itu menjadi bahan ajar untuk di kehidupan kita. Bentuk yang kedua yaitu lift. Di sini lift juga mempunyai dampak positif, yaitu dapat memudahkan seseorang untuk berpindah tempat. Jadi kita tidak perlu lagi untuk naik tangga yang manual atau normal. Ini dapat memperpanjang waktu, sehingga dengan adanya lift ini dapat memperlambat waktu dan menghemat tenaga kita. Selain itu juga lift ini dapat mengantarkan banyak orang ke tempat berapapun dia mau. Contohnya misalkan kita ada di lantai 1, dapat mengantarkan ke lantai 50 bahkan. Nah, untuk yang ketiga, ini adalah elevator atau yang biasa kita sebut tangga jalan. Ini juga tidak jauh berbeda dengan lift, karena itu juga mempunyai fungsi yang sama, yaitu dapat mengantarkan satu orang atau banyak orang ke tempat yang ingin dituju atau lantai yang ingin dituju. Nah, untuk yang poin keempat ini, itu adalah sebuah pajangan yang dimana pajangan ini berisi tentang benda-benda yang kita pelajari dan dapat kita baca untuk sebagai bahan informasi untuk sekarang ini. Dengan ini memiliki dampak positif, yaitu dapat menambah informasi atau wawasan lebih luas tentang sejarah atau apa sih yang terjadi di zaman dahulu. Dengan ini kita dapat memiliki banyak wawasan. Nah, di sini saya akan membahas tentang dampak negatif dari poin-poin yang tadi saya sebutkan. Yang pertama itu adalah buku. Di sini buku memiliki dampak negatif. Sebenarnya itu negatifnya itu dari orang yang menyalurkan buku tersebut, bukan dari bukunya. Setiap buku pasti memiliki dampak positif karena kan itu menguntungkan ya. Nah, untuk dampak negatifnya adalah bagaimana cara seseorang itu menjual buku lalu dijual dengan harga yang mahal. Serta mereka juga mengkopi buku yang asli dan mereka buat dengan yang cetakan dan bukan yang asli. Dengan ini dapat tidak menguntungkan atau merugikan orang yang membuat aslinya. Dan untuk masalah yang menjual dengan harga mahal itu justru merugikan si konsumen yang seharusnya dia membeli harga yang murah, tapi karena si penjualnya menjual dengan harga yang mahal, maka si konsumen tidak bisa membeli buku tersebut atau merasa sedikit menyesal karena beli buku tersebut. Untuk dampak negatif dari lift adalah jika ada seorang pengguna ingin menggunakan lift tetapi dia tidak mengetahui cara menggunakannya gimana, ini dapat mempersulit seseorang tersebut untuk dapat menaiki lift tersebut. Dan jika dia tidak mengetahui lalu
dia memencet tombol sembarangan, itu dapat mengakibatkan bahaya untuk dirinya sendiri. Selain itu juga, lift dapat berdampak negatif apabila seseorang yang tadi itu dia tidak menggunakannya dengan benar. Yang kita ketahui bahwa lift itu tersambung oleh kabel-kabel yang dimana kabel-kabel itu dapat membahayakan bagi seorang pengguna apabila dia tidak menggunakan lift dengan baik dan sembarangan. Nah, sekarang adalah dampak negatif dari elevator. Elevator sendiri juga memiliki dampak negatif bagi si pengguna yang tidak bisa menaiki elevator tersebut. Contohnya adalah seorang yang sudah lansia. Mereka kesusahan untuk menaiki elevator karena ini dapat membahayakan diri mereka sendiri. Dan hal lainnya lagi adalah jika kita tidak sengaja membawa air minum, lalu air minum tersebut jatuh dan terkena elevator, maka itu dapat membahayakan karena dapat terjadi korsleting atau kebakaran hal lainnya. Dan yang poin terakhir itu adalah tentang pajangan atau koleksi. Ini memiliki dampak negatif apabila si pengguna tidak dapat melestarikan hal tersebut dengan baik. Contohnya, yang harusnya kita pajang dengan baik dan kita kenang, malah mereka rusakkan dengan cara entah itu mengambil barang yang ada di dalam kotak tersebut atau merusak tempat di sekitarnya. Jadi upaya kita untuk menghadapi hal tersebut adalah kita harus menggunakannya dengan efektif dan efisien sehingga apa yang ingin kita tuju dapat mewujudkan dengan baik dan dapat memaksimalkan serta dapat menunjang semua kebutuhan dari masyarakat yang dibutuhkan, dan selain itu juga dapat menjadikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan maksimal. Kita harus menggunakannya dengan bijak dan sebaik mungkin agar arus globalisasi dapat dilalui dengan sebaik-baiknya dan semua tujuan dari yang dunia inginkan, dari negara-negara yang diinginkan itu dapat terwujud secara bersama-sama.